Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teori biaya produksi. Ya, jadi teori biaya produksi ini kelanjutan dari teori produksi tentunya. Ya, karena dalam melakukan kegiatan produksi itu perusahaan menggunakan faktor produksi. Nah, untuk menggunakan faktor produksi ini perusahaan harus mengeluarkan ya sejumlah biaya. Jadi biaya untuk membeli faktor produksi ya. Yaitu yang dimaksud dengan teori biaya produksi. Ya. Ini. Jadi biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi. Ya, jadi faktor produksi itu diperoleh ya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, itu yang disebut sebagai biaya produksi tadi. Perusahaan harus membayar gaji atau upah tenaga kerja, harus membayar bunga dari modal yang dia gunakan, harus membeli bahan baku, membeli peralatan produksi, mesin-mesin produksi, harus membayar sewa kendaraan, sewa gedung, dan sebagainya. Nah, itulah biaya produksi. Jadi seluruh pengeluaran untuk mendapatkan faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, itulah biaya produksi. Biaya produksi merupakan nilai, dengan demikian saya ulangi, biaya produksi merupakan nilai dari sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Ya, nilai dalam satuan uang tertentu ya. Kalau di Indonesia ya dalam satuan rupiah ya, satuan rupiah tertentu. Nilainya sekian kilogram bahan mentah, ya itu kan ada nilai uangnya. Kemudian gaji, apalagi gaji atau upah tenaga kerja juga ada nilai uangnya. Sewa kendaraan ada nilai uangnya. Itu yang disebut sebagai nilai dari sumber daya. Ya. Kemudian kategori biaya produksi ini ada dua macam biaya produksi, yaitu biaya produksi eksplisit yang nyata dikeluarkan maksudnya. Jadi biaya produksi yang benar-benar harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli faktor produksi yang diperlukan. Ya, kemudian kalau ada biaya produksi eksplisit, ada lawannya yaitu biaya produksi implisit. Kalau implisit berarti yang tidak dikeluarkan sebenarnya. Kok bisa biaya produksi tidak dikeluarkan? Kenapa? Jadi ini hanya berupa taksiran atau perkiraan atau taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi tidak keluarkan karena faktor produksi tadi dimiliki oleh perusahaan sendiri. Jadi mestinya mengeluarkan sewa kendaraan kalau dia menyewa ke orang lain, karena kendaraannya punyanya sendiri tidak perlu biaya sewa. Tapi biaya sewa itu bisa diperkirakan nilainya. Ya, dalam penghitungan biaya itu tetap dihitung, tetapi berupa perkiraan nilai saja, tapi tidak dikeluarkan. Ini. Kemudian harus membayar upah tenaga kerja, tapi karena tenaga kerjanya itu masih anaknya sendiri, misalkan disuruh-suruh, maka tidak dikeluarkan secara khusus, secara tetap per bulan misalnya, tidak seperti itu karena tenaga kerja anaknya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan biaya produksi implisit. Jadi meskipun tidak dikeluarkan tetapi nilainya itu bisa diperkirakan. Maka disebut biaya produksi implisit. Maka di sini biaya produksi itu mencakup dua ini, baik yang eksplisit yang nyata-nyata dikeluarkan maupun yang implisit yang hanya berupa perkiraan saja. Ya, kemudian dalam biaya produksi itu ada dua macam juga, ada biaya produksi jangka pendek
dan biaya produksi jangka panjang. Jadi ini mengikuti dalam teori produksi sebelumnya. Jadi dalam teori produksi itu ada dua fungsi produksi, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, maka di sini biaya produksi juga demikian. Biaya produksi jangka pendek itu untuk fungsi produksi jangka pendek, kemudian biaya produksi jangka panjang itu berkaitan dengan fungsi produksi jangka panjang. Nah, di sini kita ke biaya produksi jangka pendek terlebih dahulu. Jadi untuk menjelaskan biaya produksi jangka pendek, ini juga menggunakan nanti ada kurva-kurvanya juga. Jadi memang belajar ekonomi mikro khususnya ini alat yang banyak digunakan ini selain dengan angka-angka juga dengan kurva, ya, dengan gambar yang berupa kurva ini. Jadi dalam biaya produksi jangka pendek ada 7 macam biaya. Yang pertama TFC, ini dalam bahasa Inggris TFC, total fixed cost atau biaya produksi biaya produksi tetap total keseluruhan. Jadi T-nya itu total. Ya, biasanya sudah tertentu, tidak terpengaruh oleh tingkat output yang diproduksi. TFC, ini biaya produksi total, gitu aja ya. Maaf, biaya produksi yang tetap, fixed itu tetap. Biaya tetap total. Jadi karena ini jumlahnya tetap, maka meskipun input variabel, karena ini jangka pendek, ingat dalam jangka pendek itu hanya ada satu input variabel dan yang lainnya adalah konstan. Maka di sini dalam jangka pendek ada biaya tetap total. Ya, jadi biaya tetap itu meskipun ini besarnya tertentu tidak terpengaruh oleh tingkat output yang diproduksi. Meskipun output bertambah, ini biayanya sudah tertentu. Contoh biaya sewa gedung misalkan. Ini sudah dikeluarkan, meskipun nanti dikeluarkan di awal, meskipun nanti produksi semakin besar, ini besarnya sewa sebesar itu, tidak bertambah. Ini dimaksud dengan biaya tetap total. Kemudian berbeda dengan biaya TVC, biaya total variable cost, biaya variabel total. Jadi kalau V itu variabel, kalau F fix itu tetap, ya, fixed tetap. V variabel. Jadi kalau variabel ini besarnya terpengaruh oleh jumlah produksi. Jadi kalau biaya produksi ini fungsi biaya itu menghubungkan antara jumlah besarnya biaya dan jumlah produksi yang akan dihasilkan. Jadi hubungannya antara cost dan jumlah produksi. Kalau jumlah produksinya semakin banyak, tentunya membutuhkan biaya yang semakin besar juga. Karena membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang juga banyak. Nah, ini besarnya terpengaruh oleh tingkat output variabel, ya, total variable cost. Kemudian ada TC, total cost, itu TFC plus TVC. Jadi total biaya tetap total plus biaya variabel total, itu namanya TC. Nah ini nanti pertama-tama ada 3 biaya total, tetap, kemudian variabel dan biaya total itu sendiri. Ya. Nah ini nanti bisa digambarkan secara khusus, ada bentuknya secara khusus yang biaya total. Kemudian 3 lagi biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Jadi A itu average rata-rata. Ini hitung ada rumusnya untuk menghitung. Nanti akan lebih jelas digambarkan dan dengan contoh angka. Ya. Kemudian AC, ya, average cost. Ini AC itu ada 2 cara untuk menghitungnya, TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Ini. Kemudian satu lagi biaya marginal, MC. Ya.
delta TC dibagi delta Q. Jadi tanda segitiga itu artinya delta. Delta itu perubahan nilai dari keadaan mula-mula ke keadaan yang baru, itu tambahannya berapa, ya. Itu delta. Ya, inilah ada 7 macam biaya produksi jangka pendek. Nah, nanti di sini akan dalam pertemuan secara langsung, nanti secara offline di kelas atau yang bisa diikuti di Zoom, pakai Zoom, nanti akan saya gambarkan disertai dengan contoh angkanya. Ini kurvanya sudah tertentu, ya, biaya produksi jangka pendek, ya, ada 7 macam. Kemudian antara AC, AVC, dan MC, jadi nanti dalam teori ekonomi itu ada konsep total, rata-rata, marginal, itu selalu nanti kita akan ketemu dengan itu besaran konsep total. Tadi di produksi juga ada total produk, TP, average produk, marginal produk, dan biaya juga demikian. Ada TC, AC, MC, kan gitu. Nah, kemudian ada hubungan yang khusus antara AC, AVC, dan MC. Ini, ya. Jadi AC itu average cost, average variable cost, dan marginal cost. Nah, ini hubungan khusus seperti halnya antara kurva TP, AP, dan MP. Nanti akan lebih jelas dengan gambar, ya. Ya, ini hubungannya secara konseptual seperti ini, dengan penjelasan secara secara verbal, ya, secara konseptual. Nah, nanti akan digambarkan secara grafik, maka di sini dilengkapi nanti biar lebih jelas digunakan grafik. Kemudian bisa juga digunakan angka-angka, ya, ini tabel. Ya, ingat, jadi untuk menjelaskan konsep dalam teori ekonomi itu alatnya itu bisa dengan angka-angka, dengan grafik atau kurva, persamaan matematika, atau secara konseptual dengan pengertian gitu, ya. Ini penjelasan dalam tabel, dalam angka-angka yang menggambarkan hubungan tadi, ya. Jadi ini biaya produksi jangka pendek ada 7 macam. Q itu jumlah produksi sebagai variabel, nanti itu di sumbu horizontal, kemudian sumbu vertikalnya adalah biaya. Ini 7 macam biaya ini. Jadi TFC, perhatikan, TFC total variable cost itu biaya tetap total, itu jumlahnya sudah tertentu. Berapapun jumlah produksi dari 1 sampai 6, produksi terus bertambah, TFC tetap. Ya, nah, sementara yang lainnya itu berubah variabel, ya. Nah, itu sudah, dari mana angka-angka ini diperoleh? Dari rumus di muka tadi. Dari rumus, ya, sehingga diperoleh angka ini. Maka nanti cukup diketahui besarnya produksi dan 2 biaya, misalkan diketahui TFC dan TVC, maka kita bisa mengisikan 5 kolom yang lainnya. Dari 7 cukup diketahui 2 biaya diketahui, diisikan dalam tabel, nanti 5 biaya yang lain bisa kita hitung berdasarkan rumus yang sudah diketahui tadi. Ini sehingga nanti misalnya dalam soal itu bisa berupa ini, melengkapi tabel, misalkan tabel biaya atau tabel produksi dalam teori produksi dan sebagainya, ya. Ya, ini biaya produksi jangka pendek, nanti akan lebih jelas dengan penjelasan dengan grafik nanti, ya. Kemudian kita ke biaya produksi jangka panjang. Ya, kalau dalam jangka panjang semua input adalah variabel, maka dalam jangka panjang itu tidak ada biaya tetap, ya. Dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan sehingga tidak ada input tetap, tidak ada biaya tetap.
Kalau tidak ada input tetap berarti tidak ada biaya tetap. Berarti dalam jangka panjang yang TFC tadi dihilangkan, ya. Tidak ada. Karena semuanya variabel. Semua pengeluaran perusahaan merupakan biaya variabel. Perusahaan dapat memilih kombinasi input yang paling efisien, ya ini. Ya, dalam jangka panjang ini kurva biaya jangka panjang ini ada yang disebut sebagai kurva LRTC, LRAC, LRMC. Jenis biayanya sama, cuma di sini ada LR itu artinya long run. Long run itu jangka panjang. Jadi kurva TC jangka panjang, kurva AC jangka panjang, dan MC jangka panjang. Jadi LR itu hanya untuk membedakan dengan jangka pendek. Kalau tanpa LR berarti jangka pendek, kalau ada LR-nya berarti jangka panjang. Ini, jadi biayanya sama, pada dasarnya cuma ini dalam jangka panjang. Nah ini juga ada bentuknya sudah tertentu, nanti akan kita gambarkan dalam pertemuan secara offline nanti. Kemudian ada meminimumkan biaya, ya. Dalam jangka panjang perusahaan dapat mengubah kapasitas produksi untuk meminimumkan biaya produksi, ya, ini. Nah bagaimana? Nah, ini ketentuannya ini. Kemudian ini tergantung dari untuk meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC, ya. Karena kurva AC itu menggambarkan kapasitas produksi tertentu. Jadi dipengaruhi oleh peminimuman biaya produksi jangka panjang ditentukan oleh tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas produksi yang tersedia, ya. Kemudian terkait dengan peminimuman biaya produksi ini cukup memperhatikan kurva LRAC, kurva AC jangka panjang. Kurva AC jangka panjang itu ya bentuknya sama dengan kurva AC jangka pendek, tapi kalau jangka panjang cuma lebih lebar saja, ya kan, ini jangka panjang. Ya, kurvanya juga melengkung, sama menurun mencapai minimum kemudian naik seperti huruf U, tetapi kalau LRAC itu lebar, ya. Kemudian satu lagi tentang skala ekonomis. Nah, dalam biaya produksi jangka panjang itu ada yang disebut sebagai skala ekonomis. Jadi skala ekonomis itu adalah kenaikan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin menurun. Jadi artinya kegiatan produksi semakin efisien. Jadi ketika jumlah produksi itu dalam jumlah besar, itu terjadi penghematan. Nah, penghematan itu disebut sebagai skala ekonomis. Jadi, skala ekonomis ini terjadi dalam jangka panjang karena jumlah produksi yang besar tadi. Skala ekonomis diterminkan oleh kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi bertambah, ya. Nah, penyebabnya adalah adanya spesialisasi input dan pengurangan harga input. Jadi kalau membeli input dalam jumlah besar itu diberikan diskon misalkan atau potongan harga. Kemudian dan satu lagi faktor eksternalitas, ini dampak dari kegiatan ekonomi yang positif ini akan bisa menyebabkan skala ekonomis. Ya, demikian materi kita tentang biaya produksi. Nanti akan dilengkapi dengan perkuliahan secara offline untuk melengkapi penjelasan ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.